Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Thorik, NIM 200411110021. Kali ini saya akan membahas modul praktikum selanjutnya, di mana sebelumnya sudah membahas tentang konsep mengenai infix, prefix, serta postfix. Sekarang masuk ke bagian implementasinya. Yang pertama itu ada konversi infix ke postfix dengan memanfaatkan atau menggunakan operasi-operasi atau operator-operator yang ada di stack, konsep stack. Di sini saya sudah membuat fungsinya atau operasinya ada seperti pick, pop, dan push serta create stack. Nah, di sini terdapat seperti juga ada size, dan untuk masalah konversi infix ke postfix saya membuat fungsi dengan nama infix to postfix dengan satu parameter yaitu data, dimana pada saat main program saya membuat variabel data sama dengan ekspresi infix dan akan dimasukkan ke fungsi infix to postfix gitu. Data ekspresi infix-nya ditampung di variabel data tersebut akan dimasukkan ke fungsi infix to postfix-nya, dimana ketika dijalankan fungsi tersebut terdapat saya menetapkan variabel buka serta tutup yang masing-masing itu sesuai dengan namanya, berupa list, sama-sama berupa list. Ada kurung buka, kurung biasa, kurung kurawal, dan kurung siku, serta ditutupnya juga disamakan indeksnya atau posisinya, kurung tutup biasa, kurung tutup kurawal, serta kurung tutup siku. Nah, setelah itu saya membuat leveling atau derajat atau tingkatan pada dictionary atau membuat kamus. Saya membuat kamus dimana ketika derajatnya atau ketika itu bernilai bentuknya itu string pangkat kayak gini, maka itu adalah nilainya itu saya kasih 4. Saya kasih 4 karena ini tertinggi. Operasi pangkat itu harus diutamakan dari operator-operator lainnya. Yang kedua, urutan kedua itu ada kali atau bintang sama bagi, itu sama levelnya tuh sama-sama 3. Untuk plus sama min itu levelnya sama, tapi di bawahnya pangkat sama bintang sama bagi jadi 2, sama-sama 2. Yang paling terakhir itu untuk levelingnya tuh masalah kurung buka. Kurung buka itu levelnya cuma 1 atau paling rendah lah tingkatannya daripada operator-operator yang lainnya. Dimana di sini saya juga menetapkan operator dengan tipenya list yang berisi elemennya itu ada operator-operator min, plus, kali, pangkat, sama bagi. Langkah selanjutnya saya membuat atau membuat stack, op stack, create stack untuk menampung operatornya nanti, dan serta hasilnya juga menampung variabel hasil yang bertipe string, dimana untuk i sama dengan 1 ini, penetapan i sama dengan 1 untuk sebagai iterasi, tapi bukan perulangannya, melainkan seperti ini agar muncul 1, 2, 3, 4, 5 untuk iterasi itu sendiri sesuai sama isi datanya atau elemen data yang ada di list data tersebut atau ekspresi aritmatiknya. Di sini seperti biasa untuk masalah print ini, untuk menampilkan sebuah data, di sini saya akan menampilkan sebuah kalimat read token dengan mengonversi atau mengcasting i atau string yang awalnya integer saya casting jadi str, dan ada pemanggilan token juga. Tokennya itu apa yang dibaca. Selanjutnya ada beberapa percabangan kondisi. Di sini ada beberapa kondisi. Untuk kondisi yang pertama itu jika tokennya ketika itu dibaca, tokennya itu
ada pada nilai tokennya itu sama atau ada pada dalam ini konteks ininya, konteks A B C D E F G, atau dengan kata lain operan. Di sini juga ada 0 1 2 3 4 sampai 9 atau angka, dan ada yang lowercase, ini yang lowercase, yang huruf kecil, yang ini untuk yang uppercase huruf besar. Jadi diseleksi apakah itu merupakan operan. Jika ya, maka hasilnya itu sekarang ditambah dengan tokennya. Jadi tokennya langsung masuk ke string, dijadikan string langsung. Selain itu, jika tokennya itu ternyata ada di list buka atau di variable buka, yang dimana buka itu merupakan isinya itu merupakan elemen kurung buka, maka yang dilakukan token tersebut di push atau dimasukkan ke dalam stack, yaitu OP stack. Selain itu, jika itu tutup, yang dilakukan adalah saya mengepop data yang ada di OP stack-nya dan disimpan di top token. Nah, untuk selanjutnya, while top token not in buka, ketika top tokennya tidak ada di variable buka, maka hasil plus sama dengan top token. Jadi dengan kata lain, top tokennya ini atau post OP stack-nya itu langsung dijadikan string, serta top tokennya itu di pop lagi untuk membuang kurung buka, karena di sini itu akan berhenti ketika top tokennya itu sama ada di pada atau enggak gini. Ini berhenti ketika top tokennya tuh kurung buka. Ketika kurung buka, iterasi ini selesai. Jadi seperti itu. Nah, selain itu, setelah ini, ketika itu bukan operan, bukan kurung buka, bukan kurung tutup, jadi yang dilakukan ketika while not is empty OP stack and derajat OP stack, maksudnya ini ketika OP stack-nya itu tidak kosong dan derajat atau levelingnya tadi itu yang di data terakhirnya itu lebih besar dari tokennya, maka itu akan hasilnya di plus sama dengan pop OP stack. Jadi di pop, yang data terakhirnya itu di pop dan dijadikan string langsung ketika itu lebih besar sama dengan top tokennya. Atau enggak, dengan kata lain, misalkan derajatnya atau yang ada di OP stack, di data terakhir OP stack itu kali ternyata operatornya, dan tokennya itu ternyata itu plus, maka kali tersebut langsung dimasukkan ke hasil, di pop dan dimasukkan ke hasil. Dan tokennya tadi yang berhubung itu derajatnya kurang atau yang plus tadi itu dimasukkan di OP stack-nya. Jadi seperti itu algoritma yang saya terapkan pada konversi ini. Nah, setelah itu semua selesai, maka saya ingin menampilkan OP stack-nya atau isi dari stack-nya dan menambahkan mengincrement nilai I plus sama dengan 1. Jadi I yang tadi dimulai dari 1, maka di sini akan ditambah 1 sesuai dengan iterasi yang ada. Nah, setelah iterasi ini selesai atau for-nya ini selesai, perulangan for-nya ini selesai, masuk ke perulangan while, yang dimana kondisinya itu ketika OP stack-nya tidak kosong. Ternyata setelah itu selesai for-nya, ternyata OP stack-nya itu masih dicek lagi apakah OP stack-nya itu masih kosong atau enggak gitu. Karena jika itu belum kosong, maka melakukan di pop agar itu kosong, stack-nya tuh biar kosong, biar tidak ada operator yang ada di dalam stack lagi. Di pop semua dan dijadikan string yang ditampung di variabel hasil. Serta proses selesai, maka nilai atau hasil konversinya itu saya ditampung di variabel hasil tadi. Maka saya mereturn atau mengembalikan atau mengisi fungsi
ini dengan nilai variabel hasil. Jadi ini untuk contoh outputnya. Contoh outputnya seperti ini. Jadi di sini itu, nah ini kan masih ada kosong dan masih ada stuck, maka nanti ini prosesnya akan di pop lalu dimasukkan ke stringnya. Jadi f, nah ketika f ditambah dulu ke stringnya, jadi kali f, berhubung ini masih ada stucknya, maka di pop lagi ditambah ke sini. Nah berhubung ini sudah kosong, di sini sudah pindah ke sini, maka sudah selesai. Maka ini di return hasilnya ini. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini atau pembahasan modul praktikum pertemuan ketiga. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.